Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Wakil Ketua MPR bongkar-bongkaran, prakerja salah sasaran dan berpotensi korupsi. Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan mendesak pemerintah untuk mempercepat dan mengawasi realisasi bantuan sosial bagi masyarakat karena banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak penurunan tajam perekonomian selama pandemi COVID-19. Dirinya pun juga mempermasalahkan program prakerja yang salah sasaran dan berpotensi korupsi. Jika bantuan sosial lambat disalurkan, maka bisa dipastikan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari akan semakin melemah. Dan akibatnya, tentu tak hanya terhadap dengan masyarakat kecil, tetapi juga mengganggu perekonomian Indonesia karena pergerakan uang dan barang pun menjadi semakin sedikit. Begitu kata Syarif Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 4 Agustus. Dia mengatakan bantuan sosial bukan hanya untuk membantu masyarakat di kalangan akar rumput, tetapi juga akan membantu menguatkan perekonomian Indonesia. Hal itu menurutnya karena bantuan sosial tunai dapat mendorong daya beli masyarakat tetap terjaga pada saat pandemi COVID-19. Memang pemerintah telah mengalokasikan APBN sebesar 203,9 triliun rupiah untuk pos perlindungan sosial. Programnya pun bermacam-macam, mulai dari program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, bantuan logistik, bantuan langsung tunai dana desa, sampai yang dianggap bermasalah yaitu Kartu Prakerja, ujarnya. Namun dia mengatakan anggaran besar tersebut baru terrealisasi 34,04% sampai dengan akhir Juli 2020. Padahal COVID-19 telah mengganggu tata kehidupan dan ekonomi selama hampir 5 bulan lamanya. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga menilai lambatnya realisasi dan penyaluran bantuan sosial ke masyarakat menunjukkan kurangnya kecepatan dan ketepatan sasaran pemerintah dalam menangani efek sosial ekonomi dan pandemi COVID-19. Misalnya untuk penyaluran bantuan sosial kepada atau lewat yayasan konglomerat, program prakerja yang salah sasaran bahkan berpotensi pidana korupsi. Begitu katanya. Dia menilai pemerintah seharusnya menggunakan database satu pintu sehingga tidak terjadi overlapping di lapangan penyebab lambatnya penyaluran bantuan. Syarif pun juga meminta agar pemerintah melakukan reformasi birokrasi seperti misi Presiden Jokowi dalam penyaluran bansos karena seharusnya dipercepat dan tidak terlalu panjang administrasinya. Bantuan harus cepat sampai ke masyarakat tanpa alasan apapun termasuk alasan belum terverifikasi. Jangan rakyat baru dibantu setelah kondisi mereka semakin parah atau meninggal karena terkena COVID-19. Begitu katanya. Semakin terbuktinya program Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran. Program Kartu Prakerja, bantukan dari Presiden Jokowi lagi-lagi terus menuai kritik pedas. Kali ini pun mengenai sistem seleksi pendaftar program tersebut, sebab beberapa pihak menilai tidak ada tolak ukur yang jelas di mana untuk dipergunakan untuk penilaian, sehingga berpotensi dinikmati oleh mereka yang bukan sasaran peserta, sebagaimana tujuan dari program tersebut. Agustinus Edi Kristianto, seorang jurnalis senior, juga mencoba untuk melakukan investigasi terhadap program Kartu Prakerja dengan ikut mendaftar pada program itu. Hasilnya pun ia menemukan banyak kejanggalan, mulai dari sistem seleksi yang tidak jelas hingga dugaan pelanggaran hukum. Awalnya Edi mendaftar Kartu Prakerja pada tanggal 16 April. Kemudian pada 29 April dirinya sudah menyelesaikan pelatihan online yang disyaratkan oleh pemerintah untuk dapat menerima insentif uang tunai. Pada tanggal yang sama, sertifikat pelatihan online jurnalistik menulis naskah berita seperti jurnalis andal keluar. Setelah mendapatkan sertifikasi online, Edi mengaku meragukannya. Sebab sertifikat tersebut ditandatangani oleh CEO Skill Academy Adamas Belvasya Devara, di mana yang bersangkutan tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana efektivitas sertifikasi itu? Karena sertifikat itu dikeluarkan bukan dari pihak yang kompeten dalam dunia pers, seperti Dewan Pers, Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDPS, atau Lembaga Pelatihan Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta. Belva orang yang mungkin tidak pernah berkecimpung di dunia pers, bahkan mungkin tidak pernah menulis satu judul pun sepanjang hidupnya, ujar Edi.
Tak hanya itu, Edi juga membuktikan bahwa sertifikat pelatihan online dapat keluar tanpa menyelesaikan satu video pun dari 11 yang ada di kelas tersebut. Saya buktikan terjadinya transaksi jual beli kelas online dalam kartu prakerja yang dibayar oleh uang negara 5,6 triliun. Saya buktikan transaksi Rp220.000 untuk pembelian paket prakerja, teknik menulis naskah berita seperti jurnalis andal yang terdiri dari 11 video melalui Skill Academy. Bahkan kata Edi, saat menyelesaikan 13 soal ujian yang hanya berdasarkan sepengetahuannya dapat melampaui passing grade. Saya buktikan sendiri saldo berkurang menjadi Rp780.000 dan saya diminta menunggu jadwal pencairan insentif yang saya sambungkan ke rekening OVO. Saya buktikan duit negara berkurang Rp220.000 di saldo kartu prakerja saya dan masuk ke rekening Skill Academy. Anggaran yang dikeluarkan negara untuk program ini tidak sedikit. Karena itu, Edi mengingatkan 5,6 triliun yang bersumber dari APBN jangan dipakai untuk transaksi pembelian video seperti itu. Sistem pemilihan peserta yang karut-marut. Titik berat dari investigasi Edi bukan soal sertifikasi yang dikeluarkan oleh orang yang tidak kompeten, tetapi lebih dari itu. Ia menyoroti sistem pemilihan peserta program Kartu Prakerja ini tidak ada tolak ukur yang jelas, sehingga dapat meloloskan mereka yang bukan sasaran program itu. Terbukti bisa meloloskan peserta seperti saya yang bukan merupakan sasaran peserta. Saya mengisi data sebagai wira swasta, bukan korban PHK, pengurus dan pemegang saham perseroan pula. Edi juga mengatakan jika pemerintah ingin memberikan pelatihan, jangan ada unsur jual beli seperti ini. Menurutnya pemerintah perlu mencari format terbaik mengenai sistem pemilihan peserta pada saat terbaik nanti dan bukan di saat masyarakat sedang sulit menghadapi pandemi corona. Tak ada bedanya dengan YouTube. Salah satu peserta Kartu Prakerja Duniansah Ashari juga mengatakan setelah mencoba mendaftar program ini sebanyak 10 kali baru dirinya bisa mengisi data diri. Setelah berhasil dan mendapat SMS yang menyatakan lolos, tahap selanjutnya adalah mengikuti pelatihan online. Menurut Duniansah, pelatihan yang disediakan oleh Kartu Prakerja ini tidak jauh berbeda dengan yang secara gratis dapat diakses pada platform YouTube. Tak hanya itu, Juniansa juga mengatakan pemateri dalam kelas online yang diikutinya tidak lugas memberikan materi mengenai kiat sukses menjadi seorang YouTuber. Munculnya masalah baru. Ekonom dari Institute for Development on Economic atau INDEF, Bima Yudhistira juga mengatakan sejak awal pihaknya telah mengkritisi program Kartu Prakerja. Sebab mulai dari konsep, program ini juga sudah bermasalah. Awalnya program ini hadir untuk situasi normal dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di angka 5%. Namun lanjutnya dengan adanya wabah COVID, sasaran ini peserta tersebut tidak tepat sasaran lagi, sehingga menyebabkan pemerintah kesulitan untuk menentukan target dari program ini. Menurut Bima, program Kartu Prakerja ini justru memunculkan masalah baru di tengah pandemi, karena sasaran program sudah tidak jelas. Di sisi lain, Bima juga menyoroti konten pelatihan online yang ditawarkan juga sangat dasar di mana pelatihan serupa dapat ditemukan di platform YouTube dan dapat diakses secara gratis. Bima juga menilai sistem seleksi yang tidak jelas dan tidak memiliki tolak ukur dapat meloloskan mereka yang tidak membutuhkan. Apalagi ada insentif yang diberikan melalui program ini. Lebih lanjut, Bima juga menjelaskan sistem program Kartu Prakerja yang berbasis online dapat menyulitkan sebagian masyarakat, sebab terdapat ketimpangan digital di Indonesia. Dikecam oleh banyak pihak, Wapres akhirnya mengakui bahwa Kartu Prakerja belum matang. Pemerintah lewat Wakil Presiden Ma'ruf Amin akhirnya mengakui bahwa program Kartu Prakerja belum matang, sehingga terjadi kesalahan dalam penerapan di lapangan meskipun sudah diluncurkan sejak April lalu. Sebelumnya banyak kalangan yang mengecam dan mengkritik program Kartu Prakerja di tengah pandemi yang menyedot anggaran negara mencapai Rp20 triliun sebagai upaya yang sia-sia. Ditambah, beberapa pelatihan yang diberikan kepada pekerja juga bisa didapatkan secara gratis di internet. Ini menjadi kombinasi antara bansos dan pendidikan atau pelatihan, yang tadinya semata-mata murni pelatihan, sekarang perpaduan bansos dan pelatihan. Karena ini baru dan mendadak, maka masih banyak hal yang belum matang, tetapi sudah bisa dikatakan baik. Begitu katanya, dilansir dari redaksi Media Indonesia pada hari Kamis 21 Mei.
Meskipun demikian, dia memastikan pihaknya terus mengevaluasi agar program ini bisa tepat sasaran dan menghasilkan pelatihan yang memadai. Katanya, dari waktu ke waktu pemerintah terus memperbaiki kesalahan, salah satunya dalam mencari terus pihak penerima program yang tepat dan metode pelatihan yang efektif. Misalnya, betulkah mereka terkena PHK? Betulkah pelatihan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat? Sistem pelatihan online seberapa efektif? Ini kan kita mulai dari pandemi. Tentu saja ini dimaklumi, ada yang belum baik. Tentu kita mulai dulu, mana yang belum baik, mana yang belum baik akan kita perbaiki. Begitu kata Ma'ruf. Lebih lanjut, Ma'ruf menampik tudingan soal adanya permainan di balik perusahaan penyedia pelatihan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ia mengatakan pihak yang terlibat telah melalui seleksi yang ketat.